Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Haleluya puji Tuhan. Pada saat pagi hari ini bersyukur kita boleh ada sampai saat ini, amin. Amin. Saya rindu kita boleh berjabat tangan satu sama lain, katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Yesus sungguh baik. Begitu baik Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dia merelakan nyawanya demi untuk menebus kehidupan kita semua. Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan. Kita siapkan hati, tubuh, jiwa, roh kita untuk kita menyembah Tuhan di dalam kasih Tuhan, di dalam anugerah Tuhan. Kita bisa menikmati kemurahannya. Kita ditebus oleh Tuhan, kita dimenangkan oleh Roh Kudus. Oleh saat itu mari kita sembah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Amin Tuhan Yesus. Dalamnya kasih-Mu Tuhan, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya pengorbanan-Mu, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa. Amin. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Katakan dari Allah, dalamnya kasih-Mu, ya kasih-Mu. Amin Tuhan. Terlebih dari segalanya pengorbanan-Mu Tuhan, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah-Mu Yesus, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Kau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Akan awal dalamnya kasih-Mu, dalamnya kasih-Mu. Nyanyikan dengan rasa syukur, naikkan kepada Tuhan. Betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan. Amin. Pengorbanan yang termulia, selamatkanku. Pengorbanan-Mu
padamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, amin. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu, amin. Kau ku sembah, Kau yang terindah, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, amin, yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Nyanyikan dengan iman kita, dengan percaya kita. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Sekali lagi katakan, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, amin. Yesus, pulihkan kami dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, amin. Yesus, haleluya, dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau. Sekali lagi, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu.
namamu, naikkan pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita nikmati hadirat Tuhan. Dia telah mati bagi kita. Kita nikmati hadirat Tuhan saat ini, Yesus. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kau sungguh baik, sungguh baik. Terima kasih Yesus. Naikkan sembah bagi Tuhan. Biarlah segala mulut dan lidah mengaku bahwa Yesus adalah Allah kami yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jangan ada yang diam, kita sembah Tuhan. Jangan ada yang diam, kita sembah Tuhan. Kita naikkan pujian syukur bagi Tuhan. Kita datang di tempat ini untuk menyembah Tuhan. Kita nikmati hadirat Tuhan. Jangan sia-siakan hadirat Tuhan saat ini Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Glory namamu. Haleluya. Yes, amin. Biarlah semua menyembah Tuhan, memuji-Mu Tuhan, memuliakan. Sebab Engkau yang layak terima segala pujian kami Tuhan saat ini. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus.
Tuhan bangkit berdiri. Haleluya. Sama-sama katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, haleluya. Saat ini Tuhan, kami umat-umat-Mu siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap memuliakan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Boleh kita kasih tos kanan kiri, katakan, Dia Raja bagi kami semua. Dia Raja bagi kami Dia semua. Raja, amin. Sungguh bersyukur, amin. Kita punya Raja yang hebat saat ini. Haleluya Tuhan. Sebab Yesus Allah kita menjadi Raja atas kita. Haleluya. Bersama-sama katakan, bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmurkan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidup. Oh yang percaya, terus semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Asyurlah kekuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Amin. Hanya Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau Raja atas kami, amin. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah
hujan baiknya, karena Dia Raja Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Percaya ku semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masuklah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berat Engkau Tuhan Raja. Anugerah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masuklah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Hanya Engkau-lah kekuatan dan Raja kami Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Saya rindu masih kita bangkit berdiri. Amin. Gak capek kan memuji Tuhan? Haleluya. Kita merayakan kebangkitan Tuhan hari-hari. Amin. Kita percaya Tuhan Yesus bangkit. Amin. Kita percaya Allah kita hidup dan kita menjadi Allah pemenang. Amin. Sebab Allah hadir dan ada di atas kita. Mari kita rayakan kasih Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit. Amin. Dia bangkit dan hidup. Amin. Selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Amin. Kita rayakan kasih Tuhan. Amin. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup. Amin. Selamanya. Dia bangkit. Haleluya. Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi, Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Kami percaya Tuhan, Engkau hidup selamanya. Selamanya. Dia bangkit. Dia
karena kasih Tuhan. Amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu karena kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita memuji memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus disenangkan. Haleluya. Di depan kita ada perjamuan suci, perjamuan asa yang kudus, menandakan bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi kita. Ini adalah simbol pengorbanan Tuhan Yesus yang mulia. Oleh karena darah Yesus, darah Kristus, kita dimenangkan. Amin. Kita dipulihkan, kita disembuhkan. Karena darah Yesus, kita diselamatkan. Amin. Itulah kenapa kita hadir saat ini. Kita melihat kasih Tuhan. Itu karena kasih Tuhan. Kita renungkan kembali kasih Tuhan. Amin. Saat ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Sebelum itu kita akan memuji memuliakan Tuhan. Amin Yesus. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Amin. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Kita nyanyikan dari awal. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh kuasa darah-Mu. Menari bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Amin. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus sembuhkan aku, ku dijadikan lalu. Haleluya Yesus. Sukacitaku, sukacitaku benar Tuhan. bermazmur Kami tahu Tuhan, karena ku tahu Engkau telah menebus kami Tuhan. Amin. Oleh curahan darah-Mu. Menari bagi Semuanya untuk-Mu Tuhan. memuji nama-Mu, karena ku Kami berkemenangan karena-Mu Tuhan. oleh curahan Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan. sucikan. Amin Yesus.
Ini pengakuan kami Tuhan. Darahmu Yesus bebaskan. Terima kasih. Darahmu Yesus pulihkan aku. Ku dijadikan baru. Sekali lagi dengan rasa syukurmu. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan darahmu. Darahmu Yesus sucikan aku. Saya udah jemaat tuh pakai berdiri. Darahmu Kita lebih lagi sembah Tuhan. bebaskanku. Darahmu Yesus sebabkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan. Amin. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus bukakan aku. Ku dijadikan. Dengan rasa syukur kita angkat suara kita. Darahmu Yesus. Darahmu Yesus sucikan. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus bukakan aku. Ku dijadikan. Sekali lagi. Darahmu Yesus sucikan aku. Pekerjaan selanjutnya saya berikan pada hamba. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Kami manusia semua tidak ada satupun yang benar, yang sempurna. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan anak cucunya, keturunannya, semuanya ada di dalam dosa. Tetapi syukur kami punya Allah yang mengasihi, Allah yang datang ke dalam dunia. Kalau kami memperingati perjamuan kudus, mengingatkan akan anugerah besar Tuhan mencari, mendatangi kami manusia yang berdosa, sehingga kami menjadi anak-anak Allah. Kami bangga, kami bersyukur menjadi anak-anak Allah. Terima kasih, terima kasih. Kami siap dengarkan firman-Mu. Engkau sudah mengurapi kami semua lewat pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Berfirmanlah pakai bibir lidah hamba-Mu ini jadi alat Tuhan. Bila firman Tuhan memberi kekuatan dalam setiap kehidupan kita semua. Kami siap dengar firman-Mu. Kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Amin. Kita akan buka di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Firman-Nya berkata, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Dalam terjemahan lain, Tuhan sendiri yang akan memimpinmu. Ia akan menyertaimu. Ia tidak akan membiarkanmu atau meninggalkanmu, dan janganlah takut dan tawar hati. Kemudian Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, karena Tuhan Allahmu menyertaimu kemanapun engkau pergi. Yang percaya katakan amin. Yosua, ketika hamba Allah Musa, Nabi Musa telah mati, telah meninggal, tongkat estafet untuk meneruskan perjalanan memimpin umat-umat Tuhan setelah keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Yosua lah yang ditugaskan oleh Tuhan untuk membawa, untuk memimpin umat-umat Tuhan. Dan pesan dari firman Tuhan kepada Yosua yang masih muda itu, supaya Yosua kuat, Yosua teguh, tidak tawar hati. Kali ini saya akan menyampaikan tentang tawar hati dan kepahitan. Janganlah tawar hati. Kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia, kata yang diterjemahkan sebagai tawar hati itu sering diartikan kecut. Jadi orang yang tawar hati itu kecut hati, patah hati, putus asa, cemas, ketakutan. Jadi hatinya hancur. Inilah yang dikatakan tawar hati. Kata hancur cukup ya tepat digambarkan itu sama dengan orang yang sedang tawar hati. Orang yang tawar hati, hatinya tidak fokus. Orang yang tawar hati, hatinya berserakan. Loh, hatinya satu kok berserakan. Orang yang tawar hati, hatinya remuk. Ya, dasar yang mendasari perintah ini ialah pernyataan dari Tuhan. Karena Tuhan sendiri akan menyertai, seperti Yosua waktu itu diperintahkan oleh Tuhan untuk membawa umat Israel. Jadi alasannya mengapa kita tidak boleh tawar hati? Karena ada Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Ya, jangan sampai kita berada di dalam tawar hati. Bahaya dari tawar hati itu ya bisa datang, bisa menghinggapi siapa saja. Apa yang membuat kita bisa tawar hati? Mungkin banyak persoalan. Jadi orang yang tawar hati itu karena persoalan, karena gundah
gulana sehingga hatinya menjadi tawar. Apa tawar hati itu? Ya, hatinya itu tidak ada rasa. Tawar hati itu tidak ada rasa, kehilangan semangat, kehilangan percaya, kehilangan daya juang. Jadi semuanya itu adalah jerat tipuan dari iblis supaya kita berada di dalam tawar hati. Alkitab mengingatkan di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10 supaya kita jangan tawar hati. Orang yang tawar hati itu tidak akan ada kekuatan dalam hidupnya. Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, saat saudara diperhadapkan dengan kesulitan, tantangan, problema, sakit penyakit, ya, kecilah kekuatanmu. Jadi kita akan belajar yang pertama tentang tawar hati. Orang yang tawar hati itu hatinya dingin, tidak ada nafsu, tidak ada keberanian. Nah, ini orang yang tawar hati. Orang yang tawar hati yang namanya tawar, tidak ada rasa, hambar. Kemudian orang yang tawar hati itu membuat kecil kekuatannya, tidak ada kemampuan karena hatinya itu sudah patah, ya, sudah tawar, sudah dingin. Dan ini semua berlaku, ya, bagi semua manusia di dalam dunia ini, termasuk ada seorang nabi yang namanya Elia, pernah juga mengalami di titik nol. Dalam pelayanannya, ya, Nabi Elia yang pernah mengalahkan ratusan para nabi-nabi Baal, nabi-nabi berhala, mengalami kemenangan. Ya, dalam 1 Raja-Raja pasal 2, ya, di situ ayat 9, 1 Raja-Raja 2 ayat 19, maksud saya, ya, ini nama Elia, ya, yang pernah hebat, ya, sebelum saat itu mengalahkan ratusan nabi-nabi Baal. Dia kuat, dia luar biasa, ya, karena Tuhan menyertai Elia. Tetapi ada saatnya Elia ini mengalami titik nol, mengalami tawar hati dan tidak kuat. Tidak kuat karena tekanan, karena ancaman. Kalau di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8, ini loh ancamannya. Waktu itu rajanya namanya Ahab. Waktu itu melakukan pertandingan bagaimana Allah yang benar, Allah yang besar itu Allahnya Raja Ahab atau Allah yang disembah oleh Nabi Elia. Dan ketika itu kita baca saja ayat pertama. Ketika 1 Raja-Raja 19 ayat 1, Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Nah, ketika Ahab menceritakan kepada istrinya Ahab, namanya Isabel, menceritakan, memberitahukan bahwa nabi-nabinya telah dibinasakan oleh Nabi Elia karena kekuatan Tuhan, nabi-nabi Baal. Kemudian ayat 2, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, ini baru ancaman. Ancamannya seperti apa? Beginilah kata Isabel, kiranya para Allah, ini Allah kecil, dewa-dewa, para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika
besok kira-kira pada waktu ini, besok seperti jam ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ini ancaman dari Isabel kepada Elia. Katakan akan dibuat binasa. Ini baru ancaman. Ayat 3. Lah ini Elia mengalami titik nol. Maka takutlah ia. Jadi Elia ini sudah tawar hati dengan seorang perempuan. Takut dengan istri raja. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Apa yang dilakukan? Ayat 4, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun. Hati-hati kalau kita sudah mulai menyendiri, enggak ada teman, enggak ada koneksi, enggak ada orang lain yang mengingatkan. Ya, ada bisikan, ada kuasa kegelapan. Ya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Yang tadinya hebat, yang tadinya luar biasa, tiba saatnya ketika menghadapi ancaman, tekanan dari lawan, baru ciut, baru tawar. Nah, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke Gunung Horeb. Puji Tuhan, malaikat Tuhan datang. Demikian saudara dan saya saat tawar hati, saat enggak ada jalan, saat bingung apa yang akan dilakukan untuk keluargaku, untuk masa depanku. Ya, apa yang nanti akan aku lakukan? Ya, selamat datang kepada Devi pertama kali ibadah di tempat ini bersama dengan putra, keluarga yang baru yang kami hambanya Tuhan percayakan membaptis dia dan memberkati ya kedua kekasih ini masuk dalam rumah tangga baru. Yakin, percaya, jangan tawar hati, Tuhan menyertai keluargamu. Percayakan kuasa Tuhan. Biasanya kalau sik baru itu ya sik duwene sik iki, aku dulu duwene kursi papat, kontrak sak kamar, sak ruangan. Ya, waktu awal dari pelayanan di tempat ini, saudara yang dikasih Tuhan, harus pindah, ngenger di rumah jemaat Mbak Yayu, kemudian yang dari Aceh datang, waduh keluarganya ada masalah kisruh di Aceh, bingung, wah siap-siap golek tempat, dan akhirnya Tuhan berikan tempat saya di Jombangan. Ini kuasa Tuhan yang luar biasa. Kita bisa tawar karena keadaan. Tawar hati itu tidak berasal dari Allah. Siapa saja yang akrab, yang dekat dengan Tuhan akan tahu bahwa suara Allah ialah suara yang selalu menguatkan. Kalau suara iblis, bisikan iblis, itu sering membawa kelemahan, ketakutan, kecemasan. Tapi suara Tuhan itu tidak pernah membuat kita tawar hati. Roh Kudus ada dalam setiap pribadi kita. Amin. Saat lemah Roh Kudus menguatkan, Roh Kudus menghibur kita semua.
Roma 15 ayat 14, Paulus juga berbicara tentang penghiburan yang diberikan oleh kitab suci. Makanya banyak membaca firman Tuhan. Itulah kekuatan saudara dan saya. Ya. Di dalam 2 Korintus pasal, coba yang 1 Korintus 15 ayat 4 dibukakan. Ayat yang keempat. 1 Korintus 15 ayat yang keempat, ini 14, yang keempat. Paulus berbicara tentang kita. Roma 15 ayat yang keempat, bukan 1 Korintus. Roma 15 4. Bahwa ia telah apa? Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, nah apa yang disampaikan, cerita Elia, cerita Musa, ya, apa yang sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh, supaya kita berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ingat, dahulu umat Israel ketika gak ada air, kelaparan, Tuhan memberikan roti dari surga, Tuhan memberikan mana. Ketika dikejar-kejar tentara pasukan Fir'aun, dan Tuhan menyelamatkan, melindungi, dan banyak kejadian-kejadian termasuk Nabi Elia, bagaimana pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, memang kekecewaan ini tidak dapat dihindari, dan menjadi tawar hati itu juga satu pilihan kita. Ya. Kekecewaan tidak dapat dihindari dalam dunia yang penuh dengan dosa ini, dan serba tidak sempurna. Ya, kita ada di dunia ini. Kami pribadi sering mengalami kekecewaan yang tak terkatakan. Ini pengalaman dari Paulus. Selama belum sempurna, ini perkataan dari Paulus. Kita di dunia ini siap untuk dikecewakan, dan siap kita juga bisa mengecewakan. Menjadi tawar hati walaupun sering terjadi, sebenarnya ini merupakan hal yang tidak perlu. Karena apa? Karena Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Semenjak kita ada, percaya, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, ada yang namanya Parakletos, yaitu penolong yang lain, yaitu penghibur, yaitu Roh Kudus. Apa yang menyebabkan kita tawar hati? Tubuh jasmani kita ini memang terbatas. Ya. Tubuh kita ini daging. Ya. Kita masih tinggal di dalam tubuh. Banyak persoalan, banyak hal yang kita pikirkan. Dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16, apa kata Paulus ini menjadi inspirasi ya bagi kita. Ya. Paulus banyak mengalami penderitaan. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Paulus mengalami penderitaan dan kesusahan karena dia mengikut Kristus. Tolong 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab itu kami, Paulus, sebagai pelayan, diombang-ambingkan di laut, tidak makan, mengalami penjara, mengalami tekanan, karena dia mengikut Tuhan dan menjadi alat Tuhan. Nah, dan Paulus diberikan supaya apa? Supaya kuasa Tuhan itu menyertai, ya seperti tadi. Parakletos itu penghibur itu diberikan. Paulus ya, di dalam Yohanes 14 ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa. Ini peristiwa perkataan daripada Tuhan Yesus.
dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi jangan kita tawar hati. Jangan hati kita dikuasai dari tipu muslihat iblis, kita menjadi tawar hati. Kalau yang kita tawar, enggak ada kekuatan, enggak ada kemampuan. Yang kedua itu adalah kepahitan. Nah, apa kepahitan itu? Kepahitan itu adalah suatu kondisi yang paling merusak, ya, merusak baik hubungan dengan Tuhan maupun hubungan dengan sesama. Kepahitan ini datangnya itu dari luka yang tidak sembuh, ketidakmampuan untuk memaafkan atau memelihara rasa dendam. Kepahitan itu ada dendam, ada iri hati. Ya. Jadi ingat, kepahitan adalah suatu kondisi yang paling merusak baik hubungan kita dengan Tuhan maupun hubungan kita dengan sesama. Apa kata firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat 15? Ibrani 12 ayat 15, jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Agar supaya apa? Jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kata kepahitan itu dalam bahasa Ibrani istilahnya ada kata marah. Ya. Artinya apa? Ini di dalam bahasa Alkitab, ya. Kalau bahasa Yunani itu pikria, ya. Memiliki konotasi ketajaman. Jadi kepahitan ini memiliki konotasi ketajaman atau rasa pahit yang menembus. Saudara, saya pernah minum jamu pahitan. Kepingin minum jamu pahitan. Siapa yang pernah minum jamu pahitan? Itu saya coba, kepingin seperti orang-orang glegek. Saya coba, saudara. Tak tutup irung saya. Pernah mukok-mukok, saudaraku. Pahitan Butro Wali apa jamu pahitan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang gatal-gatal itu ya sembuh dari itu. Tapi banyak orang yang tidak suka itu. Pahit, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi ini menggambarkan kondisi hati yang dipenuhi apa? Kebencian atau kekecewaan yang tidak bisa diatasi, dan ini adalah sama yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab, mengalami kepahitan. Yang pertama siapa? Yusuf. Dalam Kejadian pasal 37 ayat 26 sampai 28, Yusuf dikhianati. Kejadian 37 26 28, diperlakukan dengan tidak adil. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi Yusuf, ya, lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, dia berembuk, ya, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Terus 27, marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudara mendengarkan perkataannya itu. 28, ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ya, ini dibenci oleh saudara-saudaranya. Kalau kita dibenci,
kalau kita diperlakukan yang tidak adil, dijelekkan, ini mau dibunuh sebenarnya. Tapi merasa si saudara sedaging, wih didolai. Tapi ini maksud Tuhan, rencana Tuhan, karena Yusuf itu punya visi, punya mimpi. Sebelumnya itu sudah menceritakan kepada saudara-saudaranya, kalau dia itu nanti akan sukses, akan berhasil, melalui dari perumpamaan, melalui dari kisah mimpinya itu. Itulah yang membuat saudara-saudaranya ini benci. Ya. Tetapi ketika Yusuf berhasil ada di Mesir, menjadi orang nomor 2, memegang peranan ekonomi, dan saudara yang dikasih Tuhan, dia menyelamatkan bangsa Israel. Rencana Allah itu harus terjadi, Israel enggak sampai harus mati, karena nanti sebelum mendatangkan, melahirkan Yesus, itu semuanya perjalanan. Dan ternyata Tuhan suruh datang terlebih dulu Yusuf ke Mesir, terjadi kelaparan, banyak orang yang mati, dan sampai orang Israel, Yakub ya di situ menyuruh adik-adiknya atau kakak-kakaknya Yusuf untuk pergi cari makanan, karena kalau tidak kita akan mati. Dan ketika saudara-saudara Yusuf, kakak-kakaknya ketemu di Mesir, kalau saudara tahu di Alkitab itu digoda, diuji, dites oleh Yusuf. Yusuf tahu itu kakak-kakaknya itu saudara-saudaranya yang pernah mau membunuh, menjual. Tapi Yusuf enggak ada pahit hati. Kalau Yusuf pahit hati, lebok nih penjara, bunuh dia. Justru malah yang lupa itu siapa saudara di Alkitab? Bukan, yang lupa itu saudara-saudaranya. Gak ngerti lah itu Yusuf. Yusuf itu tahu. Makanya orang yang enggak tawar hati, orang yang enggak ada kepahitan, dia itu enggak akan mengungkit-ungkit, mengingat-ingat sesuatu yang perlakuan yang tidak baik atas dirinya. Tapi dia tahu dia saudaranya. Dan kemudian Yusuf bilang, coba ada anak yang ragil, kalau enggak dibawa ke sini, enggak tak kasih makanan, enggak bisa beli. Tapi ternyata saudara-saudaranya itu dikasih uang, dikasih makanan tanpa bayar. Kemudian disuruh bapaknya datang. Dan saudara, awal mula orang Israel ada, saudara, di Mesir, ya itu saudara yang dikasih Tuhan. Karena Yusuf kemudian beranak pinak menjadi besar. Nah, barulah Israel harus dikeluarkan, diusir. Itu ceritanya seperti itu, saudara yang dikasih Tuhan. Baru di dalam kitab Keluaran. Nah, intinya saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita memiliki kepahitan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang membuat keributan? Apa yang membuat kerusuhan? Di dalam Ibrani 12:15 tadi dikatakan, karena luka hati orang, ya, maksudnya apa yang membuat keributan atau kerusuhan? Karena luka hati seseorang. Jadi seseorang yang luka hati itu cenderung akan melukai hati orang lain. Apa yang menimbulkan keributan dan kerusuhan? Yaitu kepahitan. Gara-gara kepahitan itu ada kerusuhan. Jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan. Jadi kepahitan itu membawa dampak ribut, susah. Apapun yang keluar dari mulut pasti itu melukai atau menyakiti. Orang yang pahit hati, kata-katanya itu melukai, menyakiti, enggak menyejukkan, enggak menyegarkan. Karena di dalamnya itu belum beres, belum selesai atas dirinya sendiri. Orang niatnya ngomong baik, ya. Orang maunya itu ngomongnya, niatnya itu ngomongnya baik,
Tapi orang yang pahit hati itu nangkapnya selalu negatif. Makanya seringkali ada orang berkata, aku harus hati-hati. Aku lek ngomong sak keleru titik engko dadi salah paham. Nah, tapi kalau orang yang lepas dari kepahitan, orang yang tidak tawar hati, dia itu pasti mendengarkan dan apa yang dikeluarkan itu positif bukan negatif. Kalau orang yang kepahitan, omongannya nyelekit, juga pasti suka menjelek-jelekkan orang, pasti iri kepada orang lain. Ini loh orang yang pahit itu, yang kalau ada kepahitan di dalam hidupnya, makanya untuk itu jangan menyimpan kepahitan. Ampunilah orang yang melukai kita. Gak ada untungnya ya, mengorbankan diri sendiri, mengorbankan kesehatan dan masa depan itu kepahitan. Sama seperti Tuhan, kita akan melakukan perjamuan ini, Tuhan mengampuni dan melupakan kesalahan kita. Dosa semerah kermisi diputihkan seperti domba yang salju, seperti bulu domba yang putih. Tuhan mengasihi, Tuhan tidak melihat kotor kita, kejelekan kita. Ini loh Tuhan datang ke dunia, makanya dalam perjamuan kudus kita mengingatkan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, apa penyebab tawar hati? Di dalam Mazmur 13 ayat 23, kalau kita mengalami penderitaan kita bisa tawar hati. Ini ayat yang tawar hati yang tersisa ya. Mazmur 13 ayat 2 sampai 3. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud ayat 2 ya. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Orang yang tawar hati, orang yang mengalami kepahitan, dia merasa dilupakan, merasa Tuhan tidak ada. Mengapa Tuhan kau sembunyikan, kau enggak menolong aku? Ini Daud mengalami. Ayat 3, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? 4, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan, Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Ini ayat 13 ayat 4 itu maksud saya. Nah, saudaraku, jadi pengalaman dari Daud sampai dia merasa, kenapa aku dikejar-kejar oleh Saul? Kenapa aku dikejar-kejar? Bahkan anaknya juga pernah mau membunuh Daud. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi mengapa itu terjadi? Itu semua juga dari kesalahan Daud sendiri. Dari keluarganya, konflik yang dialami oleh Daud. Itu diawali juga apa yang sudah dilakukan, tabur tuah itu tetap berlaku. Tapi endingnya, akhirnya Daud juga sadar. Dia mendengarkan nasihat seorang Nabi Natan. Dan akhirnya Daud ini tidak dibawa kepada kepahitan, tidak dibawa kepada tawar hati. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi pelajaran yang kita terima pada hari ini, jangan tawar hati. Ingat ya, di dalam ayat yang pertama tadi, di dalam Kejadian, Ulangan pasal 31, Tuhan sendiri yang akan memimpinmu,
Ia akan menyertaimu, percayalah. Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Ia tidak akan membiarkan atau meninggalkanmu. Jangan takut dan tawar hati. Mulai sekarang ini, karena Tuhan ada dalam hidup kita, jalani hidup. Memang ada alasan kita masih di dunia, kita masih lemah, ya, kita harus banyak menghadapi tantangan, persoalan hidup, tapi jangan sampai kita tawar hati. Ya, juga jangan sampai kita ada dalam kepahitan. Juga ada ya, ada kisah yang tadi Yusuf yang mengalami kepahitan tapi dia mampu dia. Yang kedua adalah Rut, ya. Kalau kita baca di dalam Rut pasal 1 ayat 20 sampai 21, di mana Naomi mengalami kehilangan, mengalami penderitaan ketika Naomi, ya saudara yang dikasih Tuhan, pergi ke Moab. Nah saudara yang dikasih Tuhan, suaminya meninggal, anak-anaknya meninggal, yang hidup hanya menantu Rut dan Orpa. Memang harga yang harus dibayar. Ketika ada di Bethlehem, Bethlehem itu kan rumah roti. Memang ada ujian, ada tantangan, mungkin ada tawar hati, ada kepahitan saat itu. Kemudian dia pergi ke Moab, ke dunia. Dan seringkali dunia juga menawarkan janji-janji. Oh nanti begini-begini. Ternyata mengalami malapetaka. Kemudian kembali lagi ke Bethlehem. Dan akhirnya Tuhan pelihara, Tuhan selamatkan, Tuhan lindungi dan melahirkan generasi. Bertemu dengan seorang kaya namanya Boas. Dan itu nanti silsilah menjadi keturunannya, silsilah Yesus Kristus dari situ. Jadi keturunan Israel itu diuji, kita juga diuji dalam keluarga, dalam kehidupan kita, tantangan, pergumulan, sakit penyakit, persoalan dan lain sebagainya. Jangan tawar hati, jangan pahit hati, jangan tinggalkan Tuhan. Kalau kita tidak mau binasa, kembali kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Saya pesan sama putra, kalau kamu sudah jadi keluarga, jangan sampai lupa ibadah minggu. Entah kamu di mana, rupanya ini mau beribadah di sini ya, putra. Ya kita doakan, dukung. Ya saya dianggap itu seperti orang tua, karena kalau ada apa-apa dia cerita sama saya terbuka. Dan terus kami dukung, kami doakan supaya nanti keluarga ini ditolong oleh Tuhan. Besok melakukan pencatatan sipil di Kediri, ya kiranya semuanya dilancarkan oleh Tuhan. Nah, kemudian saudara yang dikasih Tuhan, jadi pelajaran-pelajaran ini, Ayub juga pernah mengalami. Dalam Ayub 7 ayat 11, dia kecewa sebenarnya terhadap Tuhan, harta bendanya habis, anak-anaknya mati, dan orang terdekat meninggalkan. Oleh sebab itu, aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Inilah yang dialami. Mungkin saudara pernah mengalami. Aduh yo, masalahku itu satu belum selesai. Oh datang lagi masalah ini. Aduh rasanya berat. Kemudian rasanya itu masalah itu menutupi. Kemudian enggak kuat. Jangan sampai kita seperti Elia. Ayo makan. Ayo kamu enggak perjalanan makan kuat. Kita juga perjalanan masih jauh, masih panjang. Mari kita semangat, mari kita kuat di dalam Tuhan, jalani aktivitas, jalani hidup, tantangan pergumulan yang saudara hadapi, percaya Tuhan sanggup menolong saudara. Sampai saat ini saudara kuat, itu karena Tuhan. Saya ada alasan, dulu mulai, pelayanan Jumat loro telu. Duh rasanya aku tak melok bisnisnya adikku sing di Kalimantan duwe truk, kemudian mbakku itu tokone rukone. Saudara,
ternyata rukunnya habis, truknya habis, utangnya akeh. Puji Tuhan aku enggak ada utang. Ya, dulu saya pernah nangis-nangis gara-gara ya itu utang itu saudaraku. Menolong saudara, nolong ke pentung. Hampir rumah saya kesita gara-gara BRI. Tapi Tuhan tolong. Enggak sampai terjual. Itu nolong saudara yang dikasih Tuhan. Ya puji Tuhan untung rumah tangga saya masih baik. Wah kalau saya waktu itu ada kepahitan, Ibu Gembala, kamu itu sertifikat dikekno. Motor legenda lu sampai sekarang BPKB ini gak enek saudaraku. Iku yo katut. Iku mati tahun 2022. Aku wani melaku-melaku mek blok kene lek nang pare bengi-bengi berani. Tapi kadang-kadang ya lek dijawab polisi ya gak apa-apa tak kekne jane sudah mati. Wis itu nostalgia kenangannya Victor tahun 2002 saya punya motor baru legenda itu lahirnya Victor gak tak dol. Lek dijaluk polisi ya gak apa-apa. Ya puji Tuhan. Saya mau mengurus BPKB. Waduh nanti ini biayanya saya pernah ngurus wake dibayar biayanya. Wih ini lapor ini wis alas motor tua tahun 2002 tapi sih penak saudara sampai tak tukune saudara saya yang di Malang. Wah ini kenang-kenangan nih 2002 ya saudara yang dikasih Tuhan. Nanti cerita pengalaman hidup saudara bagaimana waktu punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3, yang punya anak 4. Ya, siapa yang punya anak 3? Oh, itu masalah itu ya, banyak ya dalam rumah tangga. Makanya nanti dalam rumah tangga itu saya kalau dalam bimbingan pernikahan jangan kaget nanti. Ya, ada banyak hal yang akan ditemui. Jangan sampai berpisah, jangan sampai nang mbokku, nang pakku, kemudian pokoknya apik eleke wong loro jalani bersama-sama dan berkat Tuhan akan menyertai keluarga itu. Amin. Yang penting kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan ternyata sampai sekarang saya dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan. Saya rindu juga keluarga saudara dalam pemeliharaan Tuhan. Jangan tawar hati, jangan dikuasai dengan pahit. Lek pahit itu golek kesalahan, kekurangan. Puji Tuhan. Di sini jemaat di sini seneng saya kalau ada jemaat mau konsultasi sama saya itu. Waduh, kemarin ada jemaat konsultasi. Woi Om, ini kalau dikasih lampu ini bagus Om. Lampunya itu nyentrongnya itu yang kemarin itu terlalu tajam. Iki yang ngirit, lampu 21 jadi wattnya kecil. Perbandingannya dengan satu lampu itu berapa Rani kemarin itu? Di atas 30 itu yang wattnya besar itu. Ya, ada yang konsultasi. Saya senang kalau jemaat mau konsultasi. Maksudnya begini, apa arti konsultasi itu? Konsultasi itu usul dan mengatasi sendiri. Lah konsul atas sono. Lah lek usul lampu ya atasi itu ku dhewe kok Pak Ferry dibelikan lampu. Lah misalnya nanti ada yang konsultasi. Oh iki lek Pak Gere ku ada yang jemaat konsultasi, unsul ya atas sono. Nanti itu pasti pager. Ya kalau usul tapi kerinduan kami nanti ada persembahan tiap bulan sekali kalau disetujui untuk celengan bikin pager itu loh besi. Ben bagus ya kalau dianu ya. Ada yang konsultasi? Enggak saudara, saya bukan begitu saudara. Kalau ada ya bersyukur ya terima kasih. Ya puji Tuhan, Tuhan berkati. Ya puji Tuhan. Banyak hal kemajuan perkembangan di tempat ini. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri, kita siapkan untuk perjamuan kudus. Para pelayan perjamuan bisa maju ke depan. Lagu yang tadi penyembahannya Sukacitaku penuh ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Yesus, karena Tuhan.
Haleluya. Yesus datang mengorbankan mati untuk kami orang berdosa. Untuk itu kami mau menghargai, untuk itu kami mau setia kepada Tuhan. Haleluya. Sukacitaku penuh, bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Amin. Menari bagi memuji namamu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskan aku yang berdosa, disucikan. Darahmu yang mengubahkan aku, kami diperbarui karena firman Roh Kudus. Jadikan baru, kami bersuka cita. Amin. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh darahmu, curahan. Dan aku bernari, aku bernyanyi, aku bermazmur, aku memuji kebesaran-Mu, aku melayani-Mu. Aku tahu aku berkemenangan. Amin, amin. Oleh curahan darah-Mu, oleh curahan darah-Mu, darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan, darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan darah-Mu Yesus. Haleluya. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Kita mengangkat tangan, kita bebaskan, kita dimenangkan, kita ditolong Tuhan. Darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan Tuhan, ku dijadikan, kita sembah Tuhan. Bersuka cita karena pengorbanan-Mu, kami mengalami kemenangan. Kami tidak tawar hati, kami tidak pahit hati. Yesus, jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami, lawat kami Tuhan. Haleluya. Jamah kami Tuhan, ini kami Tuhan, layakkan kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus.
mengasihi kami, orang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, Kau pilih kami, Kau angkat kami menjadi anak-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, pertolonganmu. Kami percaya Kau tidak tinggalkan kami. Kami siap untuk menerima Tuhan. Melakukan perjamuan kudus. Layakkan setiap kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Aku penuh Mazmur bagimu, aku tahu ku telah diterus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan. Yang sudah dilayani, saya jemput sama-sama berdiri. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Puji Tuhan, yang sudah dilayani kita mengangkat roti yang melambangkan tubuh daripada Tuhan. Kasih yang terbesar, Allah yang maha besar, Allah yang luar biasa itu datang ke dunia mau mati untuk saudara dan saya, supaya kita berkemenangan kuat di dalam Tuhan. Setelah saudara yang dikasih Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan iman percaya kita mau bersekutu, mau bersatu. Tuhan hadir dalam hidup kami supaya kami kuat menang di dalam Tuhan. Dengan iman percaya, layakkan kami untuk menerima tubuhmu. Dalam nama Tuhan Yesus, silakan menikmati. Kita angkat cawan kita. Terima kasih buat tubuh, buat keselamatan, pengorbanan yang luar biasa. Terlebih darah-Mu itu. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang
tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih, kami disucikan, kami dibenarkan, kami dilayakkan oleh karena kuasa darah-Mu yang lemah kuat, yang sakit dijamah disembuhkan, persoalan masalah ditolong Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus silakan menikmati. Haleluya. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kemenangan dan kemenangan kami kuat di dalam Tuhan, mengiring Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur menikmati tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Pelayan Tuhan bisa mengambil cawan-cawan yang sudah. Haleluya, puji Tuhan. Kita telah diberkati firman Tuhan dan kita juga telah menikmati tubuh dan darah dari Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Lebih dulu kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Allah yang baik. Saat ini Tuhan, Kau melihat kami, anak-anak-Mu dan umat-umat-Mu yang telah beribadah. Tuhan Yesus, kami telah menerima firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami. Dan kami juga menikmati darah dan tubuh-Mu ya Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik dari kehidupan kami, di persembahan kami. Biarlah hati kami yang keluar memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pekerjaan Tuhan. Kami percaya juga Tuhan untuk kemajuan pelayanan Tuhan di tempat ini. Amin. Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, memulihkan, Bahkan mati, tebus dosaku, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebabnya hidup, ada hari esok, sebabnya hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. hidup kami berarti Tuhan. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Pengumuman saya berikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, terima kasih atas kehadiran kita pada ibadah raya pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah ya Putra dan Devi di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati keluarga yang baru ini. Juga terima kasih ya. Siapa namanya yang dari Bogo ini? Seli, ya puji Tuhan. Baru belajar memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena dari pantai sebelah, ya masuk pantai Costa. Ya. Kiranya Tuhan berkati. Ya. Pengumuman untuk doa pagi seperti biasa di sini jam 4 pagi, Senin sampai Sabtu. Kemudian hari Selasa dan Kamis ada doa malam di tempat ini. Besok Rabu ada ibadah gabungan Bapak, Ibu, suami istri, meskipun hanya suami, meskipun hanya istri, istrinya di luar kota, luar pulau, meskipun janda, meskipun duda, boleh datang. Jadi semua Bapak Ibu dalam ibadah gabungan Bapak Ibu
pria, wanita, keluarga, pasangan suami istri, single boleh ya, silakan datang jam 6 sore. Kemudian untuk tanggal 12 nanti kita ketempatan ibadah kelompok pria-pria yang ada sekitar 8 atau 9 gereja di Kecamatan Pare, GBDI nanti akan kumpul di sini. Seperti kemarin kita ada di Sambirjo, ada di Tiberias. Kali ini kita ketempatan. Nah, kalau ketempatan nanti kita nyugui, ngasih makan, nggak tahu apa yang dikasih makan. Kalau misalnya ada yang mau persembahan 5.000, 10.000 untuk lawo, monggo silakan. Ya. Tapi kita punya telur pasca masih ada untuk persiapan. Terong apanya, tewelnya nggak bosok pokoknya tuh di belakang rumah. Kemudian yang tugas WL untuk pria, Bapak Gunawan sama bertiga ini. Pak Gunawan bisa nanti tak usul saya Senin jam 6. Saya usul sebenarnya jam 5, saya usul jam 6 nanti. Saya usul ke pengurusnya sama Pak Ferry bertiga. Yang hadir paling lama paling banyak 30 enggak sampai. 50. Bahaya piringnya tambah nanti 50. Iya, wis kita siap saja. Enggak tahu bikin bakmoi atau bikin bakso, wis terserah nanti Bu-ibu. Ya. Yang konsultasi silakan konsul. Mari wedi. Saudara jangan takut loh yo. Enggak, saya enggak ngancam. Saudara enggak, mohon maaf ya kata-kata saya. Tapi kalau ada ya terima kasih. Ya, sama-sama kita berdiri. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini buat adakan syukur bagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami percaya tidak satu pun yang terlewati. Kami semua telah menerima berkat yang dari Tuhan. Kami percaya karena kami datang memuji, menyembah, mendengar firman, menikmati tubuh dan darah-Mu, dan kami menikmati lawatan-Mu. Itu kerinduan kami, jamah setiap kami ya Tuhan. Berkati setiap pelayanan tim PA, WWL, Singer Musik, Tamborin, Multimedia. Tuhan pakai, Tuhan berkati pelayanan pada hari ini. Korban persembahan milik Tuhan yang dipersembahkan, Tuhan berkati atas keluarga, kesehatan anak cucu, berkati rumah tangganya dengan damai sejahtera, berkati usaha mata pencarian pekerjaannya, diberi kelancaran, dicukupkan oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit kami teringat Pak Dadang dan Afan, jamah dengan kuasa-Mu, sembuhkan, sehatkan, beri semakan, semangat hati kuat, supaya ada semangat untuk sembuh. Yang berulang tahun di bulan April diberi sehat dan panjang umur, berkati kehidupan mereka semuanya. Ibadah kaum pria nanti di tempat ini, ibadah gabungan di tempat ini juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan kalau ada keluarga yang ada di luar kota, luar pulau, di mana saja yang tidak bersama dengan kami dalam perlindungan Tuhan. Minta berkat. Kiranya kita pulang menjalani hidup sepanjang minggu ini, menjalani usaha mata pencarian pekerjaannya. Diberkatilah
berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan perlindungan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin.